Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu peserta kajian baik yang di masjid maupun yang di rumah di tempat masing-masing melalui Zoom. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa menunaikan kewajiban ibadah kita. Semoga yang kita lakukan baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, amal-amal salih kita menjadi ibadah dan amal salih yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak akan komentar soal pilpres ya Pak Hadi. Nanti yang komentar Pak Ketua Yayasan biasanya di grup ya. Sama Pak Pur ya. Pak Agus masih komentar. Nah nanti yang provokasi Pak Tomo biasanya. Provokasi. Yang jelas hasil pilpres kita itu salah satu bentuk ujian akan keimanan kita kepada qadha dan qadar ya. Akan takdir Allah ya. Seberapa keimanan kita pada takdir Allah yang menjadi salah satu rukun iman kita ya. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita semuanya, bangsa ini, untuk ke depan semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Ini amin bukan dimaksud salah satu paslon berarti. Ini amin yang artinya Allahumma taqabbal gitu kan, semoga diterima. Baik para bapak dan sekalian, kami akan matur tentang asyam dalam rangka menyongsong Ramadan, tetapi pindah kitab ya. Kita tidak pakai kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, tapi pakai kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Itu kitabnya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini seorang ulama kontemporer ya, ulama modern di abad 20 ya. Kitab ini baru dicetak tahun 85 dan beliau ini seorang yang menjadi rujukan para ulama-ulama fikih di dunia. Pendekatan bahasan beliau mirip-mirip sebenarnya dengan Abdurrahman Al-Bassam yang menyusun Tawdihul Ahkam itu, yaitu pendekatan berdasar pada dalil-dalil pokok, tafsir ayat Al-Quran, kemudian sunnah Nabi, kemudian ijtihad,
dan perbandingan mazhab, perbandingan para imam-imam mazhab. Cuma bedanya kalau bahasan Az-Zuhaili ini, Wahbah Az-Zuhaili ini lebih sederhana, lebih praktis dan langsung membahas masalah ya. Tidak dalil dulu baru dibahas, tapi beliau langsung membahas misalnya tentang puasa, apa itu puasa, apa rukunnya dan sebagainya itu. Baik, kita mulai, langsung kita ambil judul Al-Faslul Awal As-Siyam. Pasal pertama tentang as-siyamu. Yang pertama tentang ta'rif ya. Ta'rifus saum. Nanti kita akan bicara tentang pengertian baik secara bahasa maupun secara istilah syar'i. Kemudian zamanuhu, waktunya, waktu puasa. Jadi nanti beliau sempat bahas bagaimana waktu puasanya negara-negara atau orang-orang yang hidup di negara yang hampir semua harinya itu siang gitu. Kayak di Bulgaria ya, itu siangnya sempat sampai 18 jam. Ada yang ekstrim sampai siangnya 20 jam, sehingga malamnya hanya 4 jam. Arab itu antara 15 sampai 16 jam siangnya pada saat-saat tertentu. Kalau kita yang di negara Khatul Istiwa itu kan rata-rata antara 11, 12, 12, 13 itu. Paling lama 13, tidak sampai di atas itu. Kayak Mesir juga antara 15 sampai 16 jam. Nah, nanti beliau katakan bahwa negara-negara yang siangnya dengan malamnya terlalu ekstrim bedanya, maka yang dipergunakan adalah batas zaman, batas waktu negara terdekat ya. Mana negara terdekat menurut dia, menurut warga itu, bangsa itu yang tidak ekstrim ya, tidak terlalu ekstrim. Nanti kita bahas walaupun mungkin juga sederhana bahasanya. Yang ketiga fawaiduhu, faidah-faidahnya ya. Kemudian juga dibahas fadlu Ramadan wa Lailatul Qadar, keutamaan bulan Ramadan, keutamaan Lailatul Qadar. Dan yang lebih juga penting saya kira ahamul ahdas at-tarikhiyah fi Ramadan, peristiwa-peristiwa sangat penting, bersejarah dan penting di bulan Ramadan. Baik, yang pertama tentang ta'rifus saum, pengertian saum. As-saumu lughatan al-imsak wal kaf hanis syai'i. Saum arti secara bahasa itu al-imsak, menahan, mengekang atau berpantang dari sesuatu ya. Jadi yang namanya puasa itu bukan melakukan tetapi tidak melakukan, itu intinya puasa. Yuqalu shoma 'anil kalam ai amsaka anhu. Jika orang berpuasa bicara berarti dia tidak bicara, kayak Maryam, ibunya Isa bin Maryam, saat ditanya oleh orang-orang Bani Israel tentang apa yang terjadi, kenapa kamu punya anak padahal tidak punya suami, Maryam diperintahkan oleh Allah berpuasa, dan memang kemudian beliau puasa 3 hari, bukan puasa tidak makan tetapi puasa tidak bicara. Sehingga ketika ada orang-orang datang tanya, itu dia hanya pakai bahasa isyarat untuk tidak usah tanya kepada beliau, tapi tanyalah pada bayi yang ia lahirkan, Isa itu.
Dan karena kehendak Allah, dan ini salah satu mukjizat Nabi Isa, Isa bisa menjawab bahwa saya adalah Abdullah dan seterusnya. Itu ada diceritakan di surat Qasas ya, tentang bagaimana Maryam itu amsaka anil kalam karena perintah Allah. Ini nazartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa tidak bicara. Ai sumtan wa imsakan anil kalam, yaitu tidak bicara, tidak membatasi diri atau mengekang diri sendiri dari bicara. Wa syar'an, pengertian puasa secara syariat adalah al-imsaku, menahan diri atau berpantang, naharon di waktu siang, anil mufattirati dari segala hal yang membatalkan puasa, biniyatin dengan niat ya. Jadi yang namanya puasa itu menahan hal yang membatalkan puasa di waktu siang, tidak di waktu malam, dengan niat. Kalau puasa tidak dengan niat, itu namanya bukan puasa. Misalnya karena tidak ada yang dimakan, misalnya karena lagi diet ya, misalnya karena hal-hal tertentu lainnya, kalau tidak diniati untuk puasa, maka dia bukan puasa. Min ahlihi, dari orang yang ahli puasa, artinya yang bisa melakukan puasa, yang memenuhi syarat untuk puasa, misalnya muslim, misalnya baligh dan sebagainya. Jadi puasanya orang yang bukan muslim itu bukan puasa namanya, tapi hanya tidak makan. Min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ai annas sauma imtina'un fi'liyun an syahwatayil batni wal farji. Artinya bahwa puasa itu adalah imtina'. Imtina, menahan diri juga artinya sama imtina, imsak, menahan diri, an syahwatayi, dari dua syahwat, dua keinginan, al batni wal farji, yaitu keinginan perut dan bawah perut. Wa an kulli syai'in hissiyin, dan segala hal yadakhulul jawfa, yang masuk melalui lubang ya. Yang dimaksud di situ ya misalnya mulut ya, min dawain, misalnya obat ya, wanahwi dan yang lain-lain, termasuk impuls, termasuk hal-hal yang hissi, yang terasakan oleh atau berefek pada badan kita. Fi zamanin muayyanin, pada waktu tertentu. Jadi waktunya tertentu, tidak semau kita. Misalnya sama-sama tidak makan tidak minum 12 jam, tetapi mulainya pada asar ya, misalnya jam 4 pada asar, nanti baru buka jam 4 pagi gitu. Sama-sama 12 jam, tetapi tidak bisa karena tidak muayyan. Jadi zamanin muayyan, di waktu yang telah ditentukan, yaitu min tulu'il fajri as-sani ay as-shadiq ila ghurubi syamsi, sejak fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Nanti fajar itu ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Itu yang kalau di Makkah Madinah
itu ditandai dengan azan pertama dan azan kedua. Kalau di Indonesia azan pertama, azan kedua itu tidak begitu lazim ya, tidak begitu terbiasa. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu sana biasa azan pertama, azan dua. Azan pertama itu fajar kadzib, yaitu waktu di mana sudah fajar tetapi belum saatnya memulai puasa. Yang kedua fajar sodik, itu ketika sudah fajar yang kita memulai puasa. Min saksin muayyanin ahlun lahu, dilakukan oleh orang tertentu, jadi waktunya tertentu, terus dilakukan oleh orang tertentu juga, yaitu orang yang memiliki atau berkewajiban melakukannya, memenuhi syarat untuk melakukannya, yaitu al-muslim, seorang yang muslim. Tadi kami katakan kalau dia bukan muslim tentu bukan puasa namanya. Yang kedua al-aqil, berakal. Kalau orang sedang tidak berakal, itu selain dia tidak memenuhi syarat berpuasa juga sesungguhnya dia tidak wajib puasa ya. Misalnya ada orang yang sakit tapi sakitnya sampai pingsan, tidak sadarkan diri, atau orang berobat ya, orang berobat dia tidak makan, tidak diinfus, tapi kemudian dia harus melalui proses pengobatan yang harus kemudian tidak sadarkan ya, dibius. Nah, ketika dia dibius itu maka dia tidak al-aqil, maka dia tidak memenuhi syarat untuk puasa. Ghairul haid wan nufasa, tidak sedang haid dan tidak sedang nifas. Walaupun hanya lahdotan ya, walaupun hanya sebentar. Misalnya seorang ibu pagi hari itu sampai hampir fajar sodik itu belum selesai haidnya atau nifasnya. Walaupun semenit kemudian atau 2 menit lah kemudian itu selesai haidnya, maka dia belum bisa puasa. Atau dibalik, maghrib misalnya, seorang mulai haid itu 5 menit sebelum maghrib misalnya, belum maghrib sudah mulai haid, maka dia puasa di hari itu walaupun sudah tidak makan seharian, itu tetap puasa hari itu tidak sah, tidak terpenuhi ketentuan syarat-syarat sahnya puasa, karena dia termasuk al-haid, betapapun hanya 5 menit di detik-detik, di menit-menit terakhir menjelang maghrib. Biniyatin, dengan niat ya. Apa itu niat? Azmul qalbi ala ijadil fi'li jazman biduni taraddutin. Niat itu adalah kemantapan hati untuk mewujudkan suatu pekerjaan jazman, dengan sepenuh hati, biduni taraddutin, tidak ragu-ragu. Makanya sering mungkin dijelaskan para ustadz, kalau ada hari syak itu kita tidak boleh puasa, karena kita tidak bisa niat dengan sepenuh hati, jazm, karena dia ragu, ini betul masih Ramadan apa sudah Syawal gitu. Nah, ketika taraddud itu niatnya tidak penuh ya, tidak sepenuh. Atau awal Ramadan, ada yang Ramadan tanggal sekian
tanggal 5 misalnya, tapi ada juga yang memutuskan tanggal 6. Nah, kita ragu mau ikut yang 5 atau mau ikut yang 6. Kalau ikut 5 nanti terlalu banyak harinya, akhirnya milih 6. Tapi ragu juga, jangan-jangan 5 juga sudah 1 Ramadan. Nah, itu kalau ragu itu niatnya tidak bisa penuh, harus penuh, tidak boleh taraddud. Litamyizil adah anil ibadah anil adah. Kenapa harus niat? Karena niat itu membedakan kebiasaan dengan ibadah. Jadi kalau ibadah itu diniati, kalau kebiasaan itu tidak ada niatnya, ya. Cuma beda nanti dibahas antara niat untuk yang wajib, puasa wajib, dengan niat untuk puasa yang sunnah, ya. Kalau yang wajib itu diharuskan sebelum fajar shadiq, sebelum tulu usyamsi, tulu'ul fajri, maaf. Kalau puasa sunnah itu bisa sesudah tulu'ul fajri, sudah waktunya mulai puasa. Itu tentang pengertian tentang puasa, baik secara lughatan maupun secara istilahan atau syara'an. Puasa adalah mengekang diri, menahan diri di waktu siang dari hal-hal yang membatalkan puasa, dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat untuk puasa dengan niat dalam ketika melakukannya. Wa ruknus saumi, rukun puasa itu ada mengatakan 2, ada yang mengatakan 1, ya. Yang mengatakan 1, ya rukun puasa itu hanya imsak, ya. Hanya menahan diri. Tapi ada Imam Malik dan Imam Syafi'i itu menambahkan rukunnya ada 2, yaitu an-niyah lailan, berniat di waktu malam. Yang dimaksud malam adalah sebelum fajar. Rukun puasa adalah al-imsak an syahwatayil batni wal farji awil imsak anil muftirat, ya, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Wa zadal malikiyah wa syafi'iyah ruknan akhar, dan madhab Malik, Imam Malik dan madhab Imam Syafi'i itu menambahkan 1 rukun, yaitu an-niyah lailan, niat di malam hari. Jadi menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal itu niat tidak menjadi rukun tetapi menjadi syarat, ya. Wa zamanus saumi, dan waktunya puasa adalah min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Wa yukhadhu fil biladil allati yatasawal lail wan nahar fiha aw fi halati tulin nahar ahyanan kabil Belgiria bitakdiri waktu saumi bihasbi akrabul bilad minha, dan negara yang suaranya bisa bergema, dan negara yang tidak sama antara malam dan siangnya, atau dalam keadaan siang kadang lebih panjang dari malamnya seperti negara Belgia, maka dia mengkira-kirakan waktu puasanya itu dengan negara terdekat, ya, bihasbi aqrabi al-bilad minha. Yang tadi awal kami sampaikan,
kalau ada negara yang perbedaan siang dan malamnya terlalu ekstrim, ya, terlalu banyak, maka ketentuan waktunya menurut Zuhaili ini, dia mengambil ketentuan waktu negara terdekat, ya, aqrabul bilad. Kayak tadi, kalau Mesir saya kira masih tidak terlalu ekstrim, ya, atau Arab Saudi. Para bapak ibu yang mungkin pernah umroh di bulan Ramadan mungkin pernah menangi waktu panjang, waktu siangnya panjang di Arab. Tapi panjangnya sana masih maksimal 15-16 jam, ya. Jadi lebih panjang dari Indonesia 3 jam. Itu masih belum terlalu ekstrim. Tapi kalau sudah sampai 18-20 jam siang, nah itu yang menurut Az-Zuhaili ini boleh kemudian mengambil bihasbi aqrabil biladi minha, mengambil waktu yang negara terdekat. Lalu yang diambil awalnya atau akhirnya silahkan kita milih, ya. Misalnya paginya tetap atau awal puasanya tetap sesuai waktu setempat, waktu kita di negara itu. Nah, nanti waktu maghribnya yang menyesuaikan dengan negara terdekat dari negara itu. Wa dalilu qaulu ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri, dan makanlah kalian, minumlah kalian sehingga jelas benang putih dari benang yang hitam, minal fajri, sebagai tanda waktu fajar. Wa barabil khaiti majazan, kalimat ini adalah kalimat majaz, ya. Yakni bayadun nahar min sawadil laili, yang dimaksud adalah putihnya siang serta hitamnya malam. Wa hadza yahsulu bi tulu'il fajri, yang dimaksud di sini adalah terbitnya fajar. Abdul Bar berkata, inna bilalan yu'azinu bilailin fakulu washrobu kata yu'azina ibnu ummi maktum. Jadi zaman Rasul juga sudah ada azan dua azan di waktu pagi. Kalau fajar kadzib itu yang azan Bilal, fajar sebelum waktu mulai puasa itu yang azan Bilal. Tapi ketika kemudian fajar Shadiq, yang azan itu Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Rasul yang suaranya juga indah, muazin Rasulullah, yang menjadi lakon dalam cerita Abasa wa Tawalla, ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin pernah mendengar cerita dari surat Abasa. Itu lakonnya adalah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, yang waktu itu datang bertamu ke Rasulullah saat Rasulullah sedang punya tamu tokoh-tokoh Arab, tokoh-tokoh Quraisy, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Thalib, yang hebat-hebat itu sedang bertamu kepada Rasulullah. Tapi kemudian datang Abdullah bin Ummi Maktum ingin tahu tentang Islam. Nah, Rasulullah ya kayak para tim sukses sekarang, membaca orang secara pakai strategi jauh ke depan. Kalau yang saya dakwai itu para tokoh ini, Abu Sufyan dan kawan-kawan, nanti dia punya pengaruh besar untuk mendakwai yang lain. Tapi kalau yang saya dakwai hanya Ibnu Ummi Maktum atau Abdullah bin Ummi Maktum, dia tidak punya pengaruh apa-apa, gitu. Hanya dia yang lebih diperhatikan adalah Abu Sufyan
dan kawan-kawan tokoh-tokoh besar ini. Sedangkan si Abdullah bin Umi Maktum itu agak terabaikan, bahkan istilah Al-Qur'annya abasa, bermuram durja, atau berwajah hendak berkenan lah gitu. Rasulullah ini orang ganggu aja, lagi pendekatan sama para tokoh, malah kamu datang tidak tepat waktunya gitu. Tapi kemudian ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla anja'ahul ama, hai Muhammad, kau kok cemberut begitu karena yang datang orang yang buta gitu, dan seterusnya. Itu lakonnya adalah Ummi Maktum yang kemudian menjadi muazin Rasulullah. Nah, ada menjadi tenger di kalangan para sahabat. Kalau yang azan Bilal itu belum waktu subuh, masih waktu sahur. Kita masih boleh makan ya. Nah, ketika yang azan sudah Bilal, itu tandanya sudah masuk waktu subuh. Itu sudah tidak lagi boleh makan untuk memulai puasa. Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina benu Ummi Maktum. Sesungguhnya ketika Bilal azan itu masih malam, masih waktu sahur tadi. Fakulu washrabu, maka silakan makan, silakan minum, masih boleh sahur. Hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum, sehingga Abdullah bin Ummi Maktum azan. Ini zaman Rasul. Dalilun ala annal khaital abyadha huwa sabah wa nasahur la yakunu illa qoblal fajri. Ini menjadi dalil bahwa al khaitul abyad yang dimaksud adalah waktu subuh, sedangkan sahur itu bisa dilakukan sebelum waktu subuh, waktu fajar. Ini zamanus saum, waktunya saum adalah min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, sejak terbitnya fajar shadiq, subuh begitu, sampai ghurubus syamsi. Sehingga nggak tahu Pak Is atau Mas Wahyu dulu itu ketika membunyikan ini, itu belum waktu subuh ya Pak Is ya, itu masih kita anggap waktu imsak gitu ya, non? 10 menit sebelum subuh. Nah itu ya mungkin kiasnya niru pada azannya Bilal ya. Maksudnya kalau niru azannya Bilal itu ya kurang panjang 10 menit ya. Waktu sahur, makan sahur 10 menit mepet enggak? Kalau sahurnya lauknya ada sayur bening, kemudian ayam bakar, kemudian macam-macam ya, nanti kurang cukup ya. Apalagi sop buntut itu kan, milih-milih tulang itu kan agak lama. Tapi kalau 10 menit dianggap cukup ya saya kira. Karena azan awal atau yang di sini azannya Bilal itu tidak ada batas berapa menitnya ya. Dan sesungguhnya ketika yang sudah yang kemarin Mas Wahyu membunyikan sirine itu belum waktunya mulai puasa, masih waktu sahur. Yang kita istilahkan imsak gitu kan. Mas Wahyu kan biasanya teriak al-imsak begitu. Itu belum waktu memulai puasa. Mulainya adalah ketika sudah tulu'ul fajri as-shadiq gitu. Waktu subuh masuk. Cuma para ulama kita itu kan hati-hati daripada nanti sudah lewat subuh kok masih makan. Nah terus dibuat tadi ada waktu tersendiri yang namanya waktu imsak. Yang sesungguhnya waktu imsak itu ya waktu mulai puasa, ya waktu subuh itu.
Wa fawaidus siyam kasirah. Faedahnya puasa itu banyak ya. Minan nahiyataini ar-ruhiyah wal madiyah. Ada faedah ruhiyah batiniyah, ada ruhiyah madiyah, faedah yang berefek berdampak pada fisik kita secara material ya. Ruhiyah non material, madiyah material. Fasaumu ta'atun lillahi ta'ala. Puasa itu adalah bukti ketaatan pada Allah. Yusabu alaihal mu'min sawaban maftuhan la hududalahu. Akan diberi pahala seorang mukmin yang puasa itu tanpa batas ya, tanpa hitungan ya. Saya kira hadisnya sudah sangat terkenal bahwa as-saumu li ya. Urusan puasa itu urusan saya kata Allah. Jadi Allah akan memberikan pahala tak terbatas. Li'annahu lillah, karena puasa itu lillah subhanahu. Wa karamullahi wasi', dan anugerah Allah itu sangat luas. Wa yanalu biha ridwanallah, dan dengan puasa itu seorang mukmin memperoleh ridhonya Allah. Wastiqaqi dukhulil jinan min babin khas wa'idda lis-shaimin yuqalu lahu rayyan. Dan dengan puasa seorang yang puasa itu juga dijamin memperoleh surga yang khusus, yaitu surga Ar-Rayyan. Ini saya kira ulasan terhadap hadis-hadis yang biasa kita dengar tentang betapa istimewanya pahala orang berpuasa. Pertama adalah tak terhingga, tak terhitung, saking banyaknya, sesuai dengan kehendak Allah, tetapi juga sesuai dengan kualitas puasa kita, baik niatnya maupun berpantangnya ya. Kalau berpantangnya hanya hal-hal yang bersifat madiyah ya tentu itu tidak seberapa kualitas. Tapi kalau berpantangnya sampai hal-hal yang hakiki, misalnya tidak makan ya iya, tidak bersahwat ya iya, bersahwatnya juga tidak hanya fisik kita tapi juga batin kita, pikiran kita, termasuk pikiran-pikiran mesum ya, itu kan tidak ada orang tahu. Itu secara hakikiyah ya, itu mempengaruhi besar kecilnya pahala kita, pahala puasa kita. Kalau kita bisa betul-betul al-imsak, menahan diri dari sikap pikiran mesum, ingatan mesum, sikap mesum, itu puasa berkualitas. Tetapi ketika kita puasa pikirannya masih pikiran mesum, melihatnya juga masih melihat mesum-mesum, tidak batal puasanya, tetapi beda kualitas takwa seseorang itu, orang yang melakukan puasa. Jadi yang dimaksud la hududa lahu, tak terhingga, juga tentu dipengaruhi atau diperhitungkan bagaimana kualitas puasa kita. Sikap kita juga, emosi kita juga begitu. Ketika emosi kita betul-betul kita tahan, tidak gampang tersulut, tidak gampang terpengaruh, maka bagaimana pertahanan kita terhadap emosi kita itu juga diperhitungkan nilai pahalanya. Begitu juga cara bicara kita, cara berbagai hal yang kita lakukan secara fikhiyah memang masih sah puasanya, tetapi antara satu orang dengan lainnya itu berbeda kualitas serta nilai pahala yang ia peroleh. Yang pertama pahala yang tidak terbatas, yang kedua dapat jaminan surga yang khusus, yaitu surga Rayyan tadi.
wa yub'ida nafsahu an adzabillahi ta'ala bisa babi ma qad yartaqibu min ma'asin. Dan yang kedua, ketaatan itu akan menjauhkan dirinya dari azabullah, dari siksaan Allah, karena dia sudah membiasakan menjauhkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan, di mana kemaksiatan itu akan kafaratun lidzunub min amin lil akhir, akan bisa menghapus dosa-dosa yang sudah lewat dari tahun ke tahun. Jadi manfaat kedua atau nilai kedua, karena ketaatan berpuasa itu seorang akan semakin jauh dari siksa Allah. Tidak hanya siksa dimaksud adalah fil akhirah, di yaumil akhir besok, tapi juga siksa di dunia. Artinya seseorang yang merasa bersih hatinya dari kemaksiatan, dari rasa berdosa, itu akan terlihat lebih tenang, lebih adem gitu ya penampilannya dibanding orang yang merasa banyak berdosa. Seorang yang merasa banyak berdosa, dia secara psikis akan menjadi orang yang tidak bisa tenang, selalu galau menghadapi persoalan, mungkin ya tidak fokus, kehidupannya gelisah. Itu secara psikis ada pengaruhnya. Tapi kalau seorang yang merasa tidak dosa sih, artinya dia karena sudah banyak meninggalkan kemaksiatan sehingga dia merasa tidak terlalu banyak dosanya, itu akan tampak pada sikapnya, perilakunya, penampilannya, dan galau tidaknya dalam kehidupannya ya. Sehingga yubaidu nafsahu an adzabillah, akan terjauh dari tekanan-tekanan batin, tekanan-tekanan kehidupan kesehariannya. Itu dampak taatillah karena puasa yang kedua. Yang ketiga, wabit taati yastaqimu amrul mu'min alal haq alladzi syara'ahu Allah azza wa jalla. Dengan ketaatan pada Allah itu, maka seorang mukmin akan lurus hidupnya. Dia akan memilih jalan dan cara hidup yang benar, jalan dan cara hidup yang lurus. Kayak anak sekolah, kalau dia terbiasa tidak curang ketika mengerjakan soal, maka dia suatu saat curang itu gemerobios, keringat dingin, karena itu hal yang tidak biasa. Yastakim, hidupnya itu lurus, tidak biasa curang. Bohong itu hal yang luar biasa dan itu menjadi dosa baginya. Tapi bagi anak yang curang ketika mengerjakan soal itu hal biasa, maka ya curang itu sebagai hal yang biasa-biasa saja, sehingga tidak lurus itu menjadi hal yang wajar bagi dirinya. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, ketika seorang itu bohong itu hal biasa, kemudian bohong diingatkan oleh orang ya biasa-biasa saja, karena dia sudah terbiasa bohong. Tapi sebaliknya, kalau seorang itu tidak terbiasa bohong, sekali bohong itu sangat kentara perubahan wajahnya, sangat terlihat kegelisahan hatinya, karena dia bukan orang yang terbiasa bohong, sehingga dia terbiasa yastaqim, lurus, dan ketika sekali-kali melenceng itu dia akan merasa menjadi orang lain, dia akan menjadi orang yang ya tidak tenang dalam hidup. Nah, orang yang
taat karena puasa itu akan menjadi orang yang yastaqim, lurus dalam kehidupannya. Wa dzalika li anna shauma yuhaqqiqut taqwa allati hiya imtitsalul awamir al ilahiyah wa ijtinabun nawahi. Kenapa? Karena puasa itu memperkokoh ketakwaannya, membiasakan untuk meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah dan melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Karena itulah maka perintah puasa itu disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa itu diwajibkan untuk orang beriman dan juga orang-orang sebelum kaum Muhammad. Sesungguhnya orang-orang dulu juga ada kewajiban berpuasa, la'allakum tattaqun, agar semakin baik ketakwaan kita. Jadi itu 3 dampak positif bagi kepribadian seorang yang berpuasa karena ketaatan dia menunaikan puasa itu. Yang pertama adalah dia dijanjikan pahala tak terbatas. Yang kedua, dia akan menjadi orang yang terjauhkan dari dosa hati, siksaan hati karena jauh dari dosa. Dan yang ketiga, ketaatan yang ia lakukan dengan puasa itu, dia menjadi orang yang terbiasa selalu lurus ya, selalu ingin memilih jalan yang lurus ya. Ada satu hadis saya kira pernah disampaikan, iyyakum wal kadziba ya. Jangan sampai kalian menjadi orang yang biasa bohong, biasa dusta. Karena dusta itu yahdi ila syarr. Karena dusta itu akan menggiring seorang itu selalu melakukan keburukan. Kata Buya Hamka, saya kira saya pernah matur juga, orang kalau sekali bohong, agar bohongnya tidak konangan, ya harus bohong kedua. Dan kalau bohong kedua dia ingin untuk tidak konangan orang, dia harus bohong ketiga. Dan kalau dia ingin agar bohong ketiga tidak konangan juga, harus bohong keempat ya. Dan seterusnya. Maka yang namanya bohong itu akan menjadi anak beranak. Kata Hamka, sampai 1000 kali bohong pun ketika dia ingin tak terketahui kebohongannya, harus bohong seterusnya. Makanya ketika seorang tidak ingin terus-terusan bohong, itu harus diputus rantai kebohongannya untuk bisa terbuka bohongannya. Makanya kata Rasul, fa innal kadziba yahdi ila syarr wasyarr, dan kebohongan keburukan itu akan yahdi ilan nar ya. Ujungnya ya nar. Tapi wa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Dan lakukanlah, biasakanlah itu jujur. Kejujuran itu akan membawa kita itu kepada kebaikan. Kebaikan akan membawa kita kepada surga, pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru faidah pertama dari puasa. Puasa adalah ketaatan pada Allah, secara langsung juga berdampak positif pada diri dan pribadian kita. Masih ada berapa fawaid sampai ya. Itu nanti kita bahas pada kesempatan yang lain, termasuk nanti fawaid al-madiyah, faidah-faidah yang bersifat jasmaniyah ya, atau ya badaniyah. Misalnya yang ini, yang bagian G itu bitajaddudil kholaya. Jadi puasa itu ternyata berpengaruh juga terhadap pembaharuan sel-sel ya. Nanti suatu saat kita minta Pak Dokter
Winres untuk bicara tentang kesehatan fisik kaitannya dengan puasa, biar kita lebih paham tentang fawaid al-madiyah. Saya kira itu untuk hari ini. Mohon maaf kalau mungkin ada yang bolak-balik soal puasa ya. Saya kira penting juga karena kita hampir bulan puasa, dan nanti termasuk qiyamul lail juga kita akan baca, termasuk i'tikaf juga di sini ada dibahas, dan juga tentang i'tikaf apakah harus puasa apa tidak orang i'tikaf dan sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.